Tanah di bawah kakimu terus bergetar. Dari kejauhan terdengar auman menyeramkan. Udah cukup, aku harus segera kabur dari sini, gumamu. Tyrannosaurus Rex bertubuh bongsor terus berjalan ke arahmu. Rahang besarnya menganga lebar, siap menelanmu bulat-bulat. Tapi tiba-tiba, kera besar muncul di hadapannya. Buat kamu yang belum tahu, kera ini bernama Gigantopithecus. King Kong ini telah punah sekitar 100.000 tahun yang lalu. Selagi kedua hewan saling berhadap-hadapan dan saling mengintimidasi, kamu mulai ngumpet di balik semak. Keduanya memasuki area lapang dan dalam kondisi ini, T-Rex bisa menang banyak. Tyrannosaurus Rex memang pantas menyandang julukan sebagai Raja Kadal Tiran, sesuai dengan arti namanya. Dino raksasa ini kurang lebih setinggi 4 meter dan sepanjang 12 meter atau setara dengan bus sekolah. T-Rex hidup sekitar 68 juta tahun yang lalu di Amerika Utara. Berkat bentuk tengkoraknya itu, penglihatannya bisa tajam. Tapi menurut para ilmuwan, hewan ini lebih sering mengandalkan indera penciumnya saat berburu makanan. Si kera raksasa mulai memukul-mukul dadanya dan menggeram dengan suara rendah. Gigantopithecus merupakan primata terbesar yang pernah ditemukan. Ia hidup di hutan tropis Tiongkok Selatan dan sebagian Thailand. Saat ilmuwan menemukan tulang rahangnya, mereka mengamati gigi hewan ini berfungsi untuk menghaluskan dan mengunyah makanan. Sementara, T-Rex punya 60 gigi runcing setajam pisau cukur, yang masing-masing sepanjang 20 cm. Dino setinggi 4 meter dan kera setinggi 3 meter ini saling berhadapan. Artinya, pertarungan akan segera dimulai. T-Rex menyerang si kera besar. Kecepatannya nggak seberapa, sehingga sang lawan mampu menangkis dan menjauh. Momen keberuntungan bagi Gigantopithecus. Kalau sampai tergigit oleh T-Rex, nyerinya pasti tiada tara. Kekuatan gigitannya ini kurang lebih 6 ton. Nah, makanya otot di rahangnya bisa sekuat itu. Meski nggak termasuk dino tercepat, T-Rex bisa bergerak pada kecepatan rata-rata 20 km per jam. Plusnya lagi, hewan ini fleksibel dan lumayan cerdas. Saat si kera kembali bangkit, T-Rex sudah menyerangnya lagi. Tapi kera besar itu berhasil mengayunkan pukulan ke arah lawan. Bahkan kekuatannya nyaris bikin dino itu KO. Ya, seenggaknya kepala si dino pasti berkunang-kunang. Kaki depannya terlalu pendek kalau dipakai untuk membalas pukulan tadi. Bisa diprediksi sih, kalau kedua hewan ini adu panco, si kera besar pasti langsung menang. Dan malahan, mayoritas hewan bisa menang telak loh saat adu panco dengan T-Rex. Tapi kaki belakangnya sangat kuat dan terlatih. Alat geraknya yang super besar ini bisa meremukkan mobil, kalau memang di saat itu sudah ada mobil. Si kera berlari ke arah dino yang masih tumbang, tapi mukanya langsung dilibas dengan ekor T-Rex yang jumbo. Kera itu terhempas ke depan, dan kamu harus nyari spot terbaik untuk nonton pertarungan ini. Tapi hewan itu tetap nggak terluka karena lengannya kuat. T-Rex mulai bangkit dan memburu Gigantopithecus. Kalau nggak bisa melarikan diri lagi, si kera mengatupkan mulut T-Rex dengan lengan panjangnya. Sang lawan seketika kesulitan membuka rahangnya, tapi kemudian ia berhasil membukanya. T-Rex menancapkan giginya ke paha si kera, lalu menggoyangkannya seperti mainan. Tapi kera itu nggak gampang ditumbangkan. Ia mulai memukuli tengkorak si dino sambil mencengkeram mulutnya. Wah, pantesan. Tubuhnya aja 3 kali lebih besar dari gorila masa kini dan beratnya lebih dari 450 kg. Tapi kok kelihatannya percuma aja ya. Kera itu makin lemah dan kehilangan kekuatan. Ia kemudian berusaha melepas gigitan si dino dan membuka mulutnya. Setelah berhasil, kakinya langsung lolos dari cengkeraman gigi tajam itu. Tanpa buang waktu, hewan itu langsung memukul T-Rex hingga jatuh ke tanah. Si dino seketika terhuyung-huyung saat mencoba berdiri tegak. T-Rex nyoba kabur untuk istirahat, tapi kera itu masih tetap ngotot. Hewan itu belum mau mundur. Bobot T-Rex antara 6 sampai 8 ton, dan makin berat bobotnya makin keras saat terhempas. Tenaga si kera mulai habis dan gerakannya mulai melambat. Si dino jadi berkesempatan untuk pulih kembali. Setelah siap lagi, ia menyeruduk kera itu dengan kepala besarnya, kemudian menginjak sang lawan. Si kera langsung ngelak dan berguling menjauh. Ia juga berhasil meraih salah satu kaki T-Rex dan menggulingkannya. Tapi kaki depannya sudah jauh lebih lemah. T-Rex berhasil bangkit dan menggigit bahunya, sehingga bikin Gigantopithecus makin kelelahan. Tanpa kaki depan, hewan ini akan sangat lemah, dan rupanya T-Rex telah memenangkan ronde ini.
Kamu memanfaatkan jeda sebentar ini untuk menjauh dari situ. Dan sekarang, kamu sudah ada di hutan tropis lebat. Kelembapan di sini bikin rambutmu jadi keribu afro. Tiba-tiba ada objek besar mengintai dari balik pohon. Gigantopithecus itu muncul lagi. Aduh, udah dong, cukup. Hewan itu siap menyerang apapun di hadapannya. Dari kejauhan, pepohonan mulai bergoyang seperti riak kecil di permukaan danau. T-Rex yang tadi juga ikut muncul. Duh, kok gini amat sih liburanmu? Kamu pun langsung nyari tempat yang nyaman untuk menyingkir. Meskipun Gigantopithecus berhabitat di hutan tropis, penelitian menunjukkan kalau hewan ini nggak bisa manjat pohon. Tubuhnya terlalu besar dan berat, sehingga sulit manjat dan berayun di atas pohon. Meski begitu, hewan ini ngumpulin makanan di atas tanah dan metik buah yang bisa diraih sebagai makanan pokoknya. Ilmuwan yakin Gigantopithecus punah pada zaman es. Perubahan iklim telah memusnahkan semua buah kesukaannya, ditambah lagi spesies ini gak suka rumput dan dedaunan. T-Rex hidup sebagai pemakan daging, tapi sebetulnya hewan ini bisa makan apa saja yang didapatnya. Dino ini memangsa banyak hewan dan dinosaurus lain. Tapi ia bukan pemakan bangkai. Wah, lihat tuh, mereka mulai lagi. Tapi kali ini kera sangat beruntung karena berada di habitatnya. Meskipun gak bisa manjat pohon, si kera bisa gampang menerobos semak belukar. Ia juga sangat mengenali medan di sini. Sedangkan T-Rex sulit bergerak di tengah rimba selebat itu. Ia terus saja menabrak pepohonan. Waduh, si T-Rex mulai kebingungan tuh. Ia nggak bisa ngelihat kera itu. Ia cuma bergerak ngasal agar bisa menyerang lawannya. Tapi ternyata itu cuma semak. Si Dino jadi ngamuk, lalu menggoyangkan cabang pohon. Sementara itu, si kera tiba-tiba muncul sambil melepaskan pukulan keras. T-Rex kehilangan keseimbangan, lalu terguling. Ia mencoba menggigit kera, tapi nggak berhasil. Kera itu terus memukuli si Dino. T-Rex berhasil mengayunkan ekornya dan melempar lawannya ke pohon hingga mematahkan batangnya. Dua buah kemudian jatuh mengenai kepalanya. Kera itu kemudian meraih dan melemparnya ke arah si Dino agar ia bingung. Si kera kemudian memakai batang pohon sebagai perisai untuk menangkis libasan ekor Dino. Setelah batangnya patah, kera itu langsung lompat ke punggung T-Rex untuk merobohkannya ke tanah. Raja kadal itu tertindih tubuh si kera dan gak bisa meloloskan diri. Ia berkali-kali nyoba keluar dari cengkeraman lawannya, dan setelah berhasil, langsung ngacir dari dalam hutan. Kera besar itu telah jadi pemenangnya. Sebagai gerakan kemenangan, ia kemudian memukul-mukul dadanya. Tapi, gimana caramu keluar dari sini coba?